Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur. Insyaallah kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menambah agar kualitas ibadah kita menjadi semakin baik insyaallah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita ingin betul-betul berada di atas sunnah-sunnahnya dan kita meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai sehat sedoyongi. Insya Allah setelah sami mudik insya Allah 2 mingguan Masya Allah. Ada banyak pelajaran insya Allah yang diambil dari kegiatan silaturahmi kita insya Allah. Mungkin saya sedikit menyinggung beberapa hal terkait dengan silaturahmi sebagaimana tahun lalu bahwa Rasulullah bersabda la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga bagi orang yang memutus silaturahmi, dan kita sudah melakukan insya Allah dan sudah diamalkan karena ilmunya sudah punya. Tahun lalu dibahas dalam tentang silaturahmi. Sekalian ancaman orang yang memutus silaturahmi. Yang pertama, la yadkhulul jannata qati, kata Rasulullah, tidak masuk surga bagi orang yang memutus silaturahmi. Silaturahmi definisinya adalah menyambung hubungan baik dengan kerabat. Kerabat artinya yang masih ada hubungan nasab. Ini lingkaran atau circle pertama kita. Pastikan semua soal terkait dengan circle pertama kita ini selesai. Ibu kita, bapak kita, saudara kandung kita, kakek nenek kita, pak lik bulik, ponakan-ponakan, itu jangan ada soal. Karena ancamannya la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga bagi orang yang memutus silaturahmi. Kemudian yang kedua, diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memutus silaturahmi, yaitu memutuskan hubungan baik dengan kerabatnya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan tentang firman Allah, innallaha khalaqa khalqa hatta farahu minhum. Sesungguhnya ketika seluruh diciptakan oleh Allah, idza farahu minhum, sampai penciptaannya selesai, qamatur rahim, maka kemudian rahim berdiri. Berdiri dalam rangka apa? Dalam rangka mengeluhkan tentang dirinya. Rahim berkata, hadza maqamun aidina minal qati'ah, apakah ini tempat di mana saya bisa mengadukan atas pemutusan diriku? Sanjang ke Gusti Allah Rahim. Dia berkata, apakah ini tempat di mana saya bisa mengadukan tentang pemutusan atas diriku? Berarti pada waktu diciptakan pun Rahim sudah tahu bahwa nanti di masa yang akan datang akan ada pemutusan. Maka Allah jawab, na'am, benar. Kemudian Allah berfirman tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disebutkan di situ tentang firman Allah, amatardoyna an asilah man wasolak, apakah engkau ridho wahai Rahim aku menyambungkan kebaikan bagi yang menyambung silaturahmi, wa aqta'u man qata'aki, dan aku putuskan kebaikan dari yang memutuskanmu gitu. Maka dijawab qalat bala, tentu saja. Kemudian Allah menjawab fadzakalaka, itulah untukmu. Itulah untukmu. Artinya pemutusan dan penyambungan silaturahmi itu berkait langsung dengan kebaikan dan keburukan dari seseorang. Kemudian Rasulullah menyebutkan iqra'u in syi'tum, bacalah jika engkau berkehendak, firman Allah Ta'ala, Quran Surah Muhammad ayat ke-22 sampai 23. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ard wa qati'u
arhamakum. Apakah jika engkau diberi kekayaan, diberi jabatan, kemudian engkau akan membuat kerusakan di bumi dengan memutuskan silaturahmi? Maka dikatakan ulaika alladzina la'anahumullah, maka orang demikian itu yang dilaknat oleh Allah. Ini dalil mengapa memutus silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina, dan orang-orang inilah ya la'anahumullah yang di laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, kemudian dibuat buta dan tuli, subhanallah. Jadi orang kalau memutus silaturahmi itu sama Allah dibuat buta dan tuli. Dia mendengar banyak dalil, enggak masuk ke hatinya, enggak bisa. Dan ancamannya mengerikan sekali memutus silaturahmi itu. Fa asammahum wa a'ma absarahum, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah menjadikan mereka tuli, dan Allah menjadikan penglihatan mereka buta, subhanallah. Jadi hati-hati banget masalah silaturahmi, itu mengerikan ya. Dan bangunan sebuah negara itu juga dari silaturahmi sebenarnya. Kalau keluarga-keluarga bagus, insya Allah masyarakat menjadi bagus. Maka Allah memberikan perhatian khusus terhadap silaturahmi. Kemudian Allah menyebutkan afala yatadabbarun al-Quran, apa engkau tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubi af'alu, atau hati panjenengan sudah terkunci? Gitu. Ini mengerikan sekali gitu. Jadi berkait dengan silaturahmi itu sampai apakah engkau tidak mentadabburi Al-Quran? Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu mengabarkan kepada kita banyak sekali ayat terkait dengan silaturahmi maksudnya. Lalu dikatakan afala yatadabbarun Al-Quran, apakah engkau tidak memperhatikan Al-Quran sampai-sampai kok engkau memutuskan silaturahmi maksudnya. Atau hati mereka sudah terkunci. Dan ini benar, para ulama menyebut bahwa para ulama menyebut bahwa memutuskan silaturahmi itu membuat kita tuh buta dan tuli, dibuat buta dan tuli, subhanallah. Jadi karena apa? Ayat tentang menyambung silaturahmi sangat banyak, ayat tentang larangan memutus silaturahmi itu sangat banyak. Tapi kita itu dibuat buta dan tuli, subhanallah. Maka sekali lagi ini ancaman dari Allah yang kedua untuk kita, bahwa memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin dan Kamis. Ini tahun lalu sudah saya bahas. Tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wal khamis. Dibukakan pintu surga setiap Senin dan Kamis. Kemudian fayughfaru likulli abdin, maka diampuni seluruh manusia. Wala yusyrik billahi syai'a, yang tidak melakukan syirik. Illa, kecuali rajulun kanat bainahu wa baina Aisyah, nah kecuali ada dua saudara yang saling bertengkar, hatta yastaliha, sampai mereka akur. Jadi batasan diampuni itu ketika mereka sudah akur lagi. Maka sekarang masih bulan Syawal, jangan sampai ada yang saudara dengan saudara itu masih cerah. Pastikan harus nyambung. Karena di sini dikatakan illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali dua orang saudara yang di dalam hatinya masih bermusuhan. Jadi kalau ada yang bermusuhan seperti ini, dikatakan kepada fayuqol andiru hadaini, dikatakan kepada mereka, tahan jangan diampuni, tahan jangan diampuni, tahan jangan diampuni 3 kali disebutkan. Hatta yastaliha, sampai kemudian mereka berbaikan. Jadi silaturahmi itu punya porsi besar di dalam agama kita, Bapak Ibu sedaya, maka diperhatikan betul. Dan ini benar banget, karena dalam satu bangunan keluarga itu ya namanya manusia kan beda-beda di sini. Ada yang banyak rezekinya, ada yang kurang, macam-macam lah. Ini kalau misalnya silaturahmi terjalin, sebenarnya insya Allah tidak ada yang sampai kesusahan. Tapi kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang nggak menerapkan ini. Kadang-kadang mereka lebih menghargai temannya yang selevel dibandingkan saudaranya yang dianggap tidak selevel. Ini Kapolda ini. Kebetulan adiknya itu orang biasa banget gitu. Ya kalau kumpul kadang-kadang seperti air dan minyak gitu. Karena gelem gabung gitu. Sebenarnya dan ini terjadi di mana-mana, terjadi seperti itu. Perlu diketahui bahwa saudara kita yang miskin itu lebih malu mau ketemu. Ini problem gitu. Karena malu kadang-kadang agak-agak menghindar. Maka yang sebenarnya yang diberi kekayaan itu yang harusnya mendekat, menjadikan suasananya menjadi cair. Dan itu kebaikan. Ketika kita yang memulai itu kebaikan.
Jadi sekali lagi tidak dapat bonus ampunan setiap hari Senin dan Kamis bagi orang yang memutus silaturahmi. Asalnya setiap Senin dan Kamis itu kita dapat ampunan asal tidak berbuat syirik, tapi terhambat jikalau di antara kedua saudara masih bertengkar, masih seles hatinya, gak normal, ini gak dapat. Fayuqal, dikatakan mereka apa? Andiru hadaini, tahan jangan diampuni. Andiru hadaini, tahan jangan diampuni, 3 kali loh. Berarti penekanannya keras sekali gitu. Kemudian tidak diangkat sholatnya, ini yang paling bahaya gitu. Tidak diangkat sholatnya. Apalah artinya kita sholat denggelak-denggeluk tapi ada masalah dengan saudara kita? Kata Rasulullah, salah satun la turfa'u lahum sholatum fawqu ru'im sibron, 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya fawqu ru'im sibron, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Salah satunya adalah wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling bertengkar. Hatta yastoliha, sampai kemudian mereka berbaikan. Mengerikan ya. Memutus silaturahmi itu resikonya nggak diangkat sholat kita. Jangan lagi sampai ke Allah sana ya. Ternyata diangkat sejengkal di atas kepala kita aja enggak gitu. Maka pastikan bulan Syawal ini selesai semua soal itu, sehingga kita nanti dalam 1 tahun ke depan kita ibadah tentrem, nyaman, nggak ada halangan ya. Kuncinya apa? Kuncinya mengalahkan ego kita sendiri. Jadi kunci silaturahmi itu mengalahkan ego, dan ini penting banget ini, karena ini soal yang dihadapi oleh hampir seluruh kaum muslimin. Kalau nggak belajar itu berat silaturahmi itu. Berat silaturahmi itu kalau nggak belajar. Apalagi yang jauh ada seles. Alah, ada kontek korono ngopo. Banyak diantaranya karena masalah waris. Ini bertengkar berlarut-larut ini. Kalau istilahnya orang Cilacap itu, nek rebutan waris ki akhirnya ki ora entuk opo-opo kabeh. Karena opo-opo ini tinggal pengacara. Kalau di kampung namanya apa itu? Kalau zaman sekarang pengacara ya. Jadi yang ini manggil pengacara, yang ini manggil pengacara. Warisnya nggak dapat apa-apa, habis dijual untuk biayai pengacara itu, habis. Kemudian berakhir dengan pertengkaran yang bertahun-tahun. Yang seperti ini nggak diangkat sholatnya loh sama Allah. Gimana itu ya? Terus rusak betul gitu. Rusak betul. Maka sekali lagi kalahkan ego. Maksudnya kalahkan ego adalah kita jangan mengatakan aku lebih tua kok dari dia. Dia yang salah kok. Dari dia lebih miskin, saya kaya, masa iya saya yang minta maaf, ngapain? Nah ini masih menggunakan ego berarti. Kalahkan ego itu maksudnya kita hilangkan pokoknya. Hilangkan seluruh rasa-rasa seperti itu. Dia yang mulai masalah, kenapa saya yang harus minta maaf gitu. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa sampai-sampai 2 orang bertemu okay. Kemudian dikatakan yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. 2 orang saudara bertemu, si jenis ada prono, si jenis ada brene. Ini kan parah banget. Rasulullah menyebutkan wa khairuhuma, yang terbaik di antara mereka adalah allati yabda'u bisalam, yang memulai salam. Berarti yang baik adalah yang memulai, yang memaafkan, mendatangi, itu yang terbaik. Ini istilahnya mengalahkan ego. Karena kebanyakan hubungan silaturahmi itu jadi masalah karena itu tadi, soal lebih tua, dia yang salah, dia yang mulai, gitu kan. Dia yang merebut warisan saya, gitu. Itu kan selalu begitu itu problemnya. Maka itu membahayakan. Rasulullah menyampaikan la yahilul lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yahyur akhuhu fawqa salas, menghajar atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada, yang satu bertemu menghadap ke sana, yang satunya bertemu menghadap ke sana. Maka Rasulullah sebutkan sekali lagi wa khairuhuma, yang terbaik di antara mereka adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai salam. Berarti intinya memulai menjalani silaturahmi itu lebih baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa seseorang yang mendiamkan saudaranya dalam waktu 1 tahun itu seperti wahwa kasaf idami, seperti menyembelih saudaranya. Sampai diibaratkan seperti kita menumpahkan darah saudara kita. Maka sekali lagi kita pastikan bulan Syawal ini selesailah masalah dengan keluarga kita, apalagi ada yang bermusuhan dengan orang tuanya, la ilaha illallah. Dibawa-bawa sampai tua gitu, punya masalah dengan keluarga. Ini bukan seorang muslim seperti itu sifatnya.
Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah silaturahmi yang sejati ketika bil mukafi, yaitu menjalin hubungan dengan orang yang berbuat baik dengan kita. Kita berbalas-balasan itu bukan kategori silaturahmi yang sejati. Saya datang ke dia karena dia baik sama saya kok. Nah kayak orang ratau tangkan nyanggun ku kau. Maka Rasulullah menyebutkan laisal wasilu bil mukafi, bukanlah silaturahmi yang sejati ketika bil mukafi. Bil mukafi itu maksudnya ada timbal balik itu loh. Saya datang karena dia datang, saya kasih karena dia ngasih. Itu enggak begitu kata Rasulullah. Walakinil wasil alladzi idza qati'u rahimuhu wa sallaha. Yang dinamakan silaturahmi yang sejati adalah ketika diputuskan oleh dia, kita menyambungkannya. Itu namanya silaturahmi yang sejati. Bukan bil mukafi. Dia jahat sama kita, kok kita datang ke dia, itu namanya silaturahmi. Kalau dia datang, kita datang ke dia karena dia baik sama saya, itu namanya silaturahmi biasa, bukan yang sejati kata Rasulullah. Jadi saya lagi, laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasil, akan tetapi yang namanya silaturahmi itu adalah alladzi idza qati'u rahimuhu, jikalau diputuskan rahimnya maka wasallaha, disambungkan. Nah itu yang catatan kita di sepanjang bulan kemarin Syawal insyaallah, untuk menjadi pengingat buat kita. Ini hanya ulangan tahun lalu insyaallah kalau jenengan masih ingat. Jadi mari ingat-ingat kebaikan saudara kita. Nah, saya hari ini ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi salah satu pembahasan yang diminta oleh beberapa keluarga besar kemarin waktu bulan Syawal. Saya kebetulan ngisi terah itu di beberapa tempat, termasuk ngisi di beberapa karyawan PT-PT, termasuk PT Kumikon itu yang di Petangpuluhan. Dan mereka kebanyakan minta tentang membentuk generasi soleh. Jadi mirip-mirip yang diminta. Karena pas ketemu keluarga besar tuh itu ada cucunya, ada anaknya, maka saya dimintai untuk bagaimana membentuk generasi soleh. Tentu saja ini saya juga masih usaha. Saya tidak mengklaim bahwa anak-anak saya soleh, bukan. Tapi bahwa usaha menuju ke sana itu penting banget. Gitu. Maka saya kira pilihan tema itu menjadi bagus sekali. Ya, ada satu keluarga besar di Cilacap itu, kebetulan di sana tuh Muhammadiyah itu sedikit banget. Gitu. Di Cilacap itu 95% NU. Gitu. Jadi orang Muhammadiyah itu orang yang sangat sedikit. Gitu. Tapi begitu kumpul itu kan banyak jadinya. Karena sedikit, tetapi kumpulnya jadi satu, jadi banyak. Gitu. Nah kemarin salah satu keluarga besar itu, gitu, masih dzuriyahnya Nabi Muhammad SAW, istrinya masih dzuriyahnya Nabi Muhammad SAW, dan masih keturunannya masih sampai ke sana, meminta saya untuk menyampaikan tentang ini. Jadi pemilihan judulnya bagus sekali. Jadi dzuriyahnya Nabi itu benar-benar memperhatikan tentang bagaimana keturunannya itu baik. Itu poin banget. Tahun lalu, tahun sebelumnya, mereka minta definisi anak soleh tahun lalu, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 113-114. Saya udah pernah bahas di sini insya Allah. Quran surah Ali Imran 113-114 itu mendefinisikan siapa tahu orang soleh tahun lalu. Tahun ini lanjutannya, bagaimana membentuk anak soleh. Bayangkan Pak, bayangkan loh, mereka tuh jarang-jarang ketemu saya, tapi satu tahun mereka masih ingat itu tentang pembahasan tahun lalu, kemudian disambungkan dengan tahun sekarang. Monggo. Masya Allah. Maka saya coba angkat pagi ini, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita. Sebelum lupa, taqabbalallahu minna wa minkum, untuk seluruhnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan kita selama 6 bulan ke depan terus berdoa ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita minta kepada Allah agar diterima seluruh amal ibadah kita. Kemudian nanti bulan ke-7 kita berdoa agar sampai lagi di bulan Ramadan berikutnya, insya Allah. Semoga semua yang hadir demikian, insya Allah. Nah, tentang masalah bagaimana membentuk generasi soleh, ini persoalan mewakafkan waktu kita untuk anak-anak kita. Contoh, wajib manakah mendidik anak dengan membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Membaca Iqra'ul Quran itu sunnah secara hukum asal, tapi mendidik anak itu hukumnya wajib. Nah sekarang misalnya gini, anak kita mau setoran ke kita nih, mau setoran hafalan, ayah saya mau setoran hafalan, sementara saya lagi membaca Al-Quran, dihentikan nggak baca Qurannya? Dihentikan.
Karena di antara yang ditipukan setan kepada kita adalah kita sibuk di yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini salah satu tugas setan ini. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita ribut di yang sunnah, yang wajib enggak dikerjakan. Maka dalam hal persoalan mendidik anak, ini wajib hukumnya nih. Maka saya termasuk orang yang berkomitmen dengan istri itu, kalau misalnya Aziza minta, saya mau setoran ya sekarang gitu, saya lagi ngapa-ngapain mesti tak tinggalin. Ya udah tak simak dulu gitu. Nah, ini persoalan mewakafkan waktu kita kepada anak-anak kita ya, untuk dalam rangka agar kita mendapatkan generasi yang soleh. Ini penting ini. Kadang-kadang orang tua kan kayak gitu, lebih pintai apa sama anak, suruh ngajari apa gitu. Gue sibuk WA-an. Nah, ini masalah ini. Jadi menyediakan waktu untuk anak kita tuh dapat poin besar dalam agama kita nih, karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana saya sampaikan di awal puasa kemarin tentang kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina ya'lamun, katakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berbeda, kata Allah. Berbeda. Ya. Quran surah Az-Zumar. Ya. Berbeda. Ini sesuatu yang berbeda. Maka menjadi orang tua pun tentu saja butuh ini. Ya, ini tentu saja banyak. Parenting itu banyak sekali. Ya. Saya dapat dari Bu Eko dulu ketika cerita tentang bagaimana mendidik anak, masalah manajemen. Itu saya masih ingat itu. Bagaimana sangu itu kemudian hari Sabtu tulis dan sebagainya. Itu terus terang buat saya penting juga. Ini saya praktekkan juga di anak-anak yang saya tidak tahu sebelumnya hal seperti itu. Kemudian secara umum parenting, kalau kita lihat dari Al-Quran ada 17 ayat. Ada 17 percakapan, lebih tepatnya ada 17 percakapan di dalam Al-Quran terkait dengan anak dan orang tua. Ini penting banget ini. Dari 17 itu, 14 itu ternyata percakapan antara ayah dan anak. Kemudian 2 percakapan ibu dan anak. 1 percakapan ayah, ibu dan anak. Ini menunjukkan porsi. Al-Quran itu menyebut seperti itu, berarti menunjukkan tentang porsi. Ternyata yang mempunyai tugas paling besar terkait pendidikan anak itu ayah loh dalam Al-Quran. Ayah, bukan ibu. Kalau ibu di dalam Al-Quran, penekanannya justru bagaimana kebaktiannya kepada suami. Lebih banyak ayat yang menceritakan bagaimana seorang istri mendukung suami. Tetapi kalau untuk pendidikan anak, dari 17 percakapan di dalam Al-Quran terkait dengan pendidikan anak, 14 diantaranya adalah bapak kepada anaknya. Maka kita bapak-bapak ini penting banget ini. Harus punya ilmu tentang pendidikan anak. Ini mengerikan kalau enggak. Karena ternyata porsinya tuh berapa persen itu? 14, 15 per 17 itu berapa persen itu? Plus minus 80% itu kewajiban seorang ayah untuk mendidik anaknya. Jadi kemarin juga dibahas di lembaga di Trah itu tentang ini. Kebetulan mereka tokoh-tokoh semua itu datang dari berbagai tempat, masya Allah. Jadi sekali lagi ini soal pekerjaan ayah dan harus berilmu. Sebagaimana kita tahu, kita bisa marah-marah sama dokter yang salah nyuntik, ya enggak? Orang malpraktek kita bisa marah, kan? Atau misalnya orang punya SIM B2 umum, kan keren B2 umum, sudah bisa nyupir apa wae. Tiba-tiba dia nyupir pesawat terbang, yaitu tentu saja tidak pada tempatnya. Maka orang tua harus punya SIM bagaimana caranya menjadi orang tua yang memproduksi anak-anak yang soleh. Kita nggak bisa sekedar hanya nitip ke lembaga itu, nggak bisa. Saya udah ngalami. Jadi nggak bisa kita misalnya hanya ke pondok pesantren saja, itu nggak bisa. Tetap ketika ketemu dengan kita itu porsinya di kita sendiri. Jadi peran seorang ayah dan ibu di dalam membentuk generasi soleh itu penting banget, penting banget. Jadi ini persoalan ilmu, ini persoalan bagaimana kita mengilmui. Nah, ini soal panjang, saya belajar ini panjang sekali, gara-gara saya diminta itu jadi saya memperdalam. Ini saya sampaikan yang sekarang itu di awalnya, tentang bagaimana tahap awal kita membentuk generasi soleh. Memang kuncinya adalah orang tuanya soleh, bapak ibunya soleh. Pengen punya anak soleh itu bapak ibunya ya soleh duluan. Kadang-kadang kita udah tua kan udah ketinggalan ilmu, dulu nggak belajar tentang kesalehan. Tapi bahwa kita menuju ke sana itu harus. Nah, disebutkan Rasulullah menyebut, ini hadisnya sahih, kulu mauludin yuladu alal fitrah. Ini jaminan dari Rasulullah bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah.
kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu asalnya fitrah. Maksudnya fitrah bagaimana? Dia tetap bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun lahir dari orang non muslim loh. Makanya kalau ada orang dilahirkan kemudian diletakkan di sebuah hutan yang tidak ada siapa-siapa, dia akan menyembah Allah dengan sendirinya. Dan ini sudah dibuktikan gitu, di dalam kisah-kisah sejarah. Orang yang dibiarkan di tengah hutan sendirian tanpa ada pengaruh apa-apa, maka dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dia fitrah. Fitrah. Di sini dikatakan fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Orang tuanya lah yang menuliskan pada dirinya akan menjadi Yahudi, akan menjadi Majusi, atau akan menjadi Nasrani. Maksudnya bagaimana? Ini terkait dengan sifat juga ini. Kita sudah belajar tafsir Al-Fatihah. Yahudi artinya apa? Orang yang punya ilmu dan nggak mau mengamalkan. Al-Maktub alaihim. Al-Maktub alaihim, yaitu orang-orang ya al-Yahud, yaitu orang-orang yang punya ilmu nggak mau mengamalkan. Atau orang Majusi apalagi nggak jelas ini kondisinya. Kemudian atau orang Nasrani. Nasrani adalah orang yang tidak punya banyak ilmu, dia mengamalkan tanpa ilmu, sebagaimana kita saksikan di masyarakat kita sekarang banyak terjadi. Ketoke berbuat apik jebul embuh gitu, dalile ora ono gitu. Nah, maka dikatakan di sini fa'abawahu, orang tuanya lah yang akan menuliskan tentang kisah anaknya ini. Ya, tentu saja ini pembahasan masalah lebih dalam lagi di waktu yang lain tentang lah nek kowe lahir saka wong non muslim paling kowe ya dadi non muslim. Ini kisah lain lagi itu. Tetapi secara asal Rasul menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ini jaminan loh, ini jaminan Rasulullah bahwa anak-anak kita tuh sebenarnya fitrah. Nggak punya apa-apa sebenarnya, tergantung orang tuanya. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang akan menuliskan tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi tidak ada istilah nakal turunan, itu nggak ada. Nakal turunan itu nggak ada sebenarnya, karena fitrah jaminan. Apalagi nakal tanjaan. Turunan ya ora ono gitu. Nah, gimana? Gitu. Sifat-sifat biologis. Kalau sifat-sifat biologis misalnya yang disifati dalam bahasa biologi itu ek dan ek itu bisa saling silang. Ini laki-laki perempuan laki. Tetapi secara fitrah, maunya fitrah ketuhanan maksudnya. Fitrah penyembahan kepada Allah itu masing-masing fitrah. Ini jaminannya dari Rasulullah. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dalam hari ini bukan terkait dengan masalah fisiknya ini, bukan masalah biologis, tetapi masalah fitrah ketuhanan. Fitrah bahwa dia asalnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian pengaruh lingkungan, terutama pengaruh orang tuanya itu yang akan sangat mendominasi gitu. Maka sekali lagi ya, kalau misalnya ada orang tua preman, misalnya anaknya jadi preman itu bukan karena diturunkan premanismenya, tapi karena melihat bapaknya preman gitu, biasanya begitu. Sebagaimana seorang anak melihat orang tuanya biasa maca Quran gitu. Jadi secara asal tetap fitrah. Jadi sekali lagi, nggak ada misalnya anak lahir langsung pengen nonton film porno, naudzubillah, kan nggak ada. Kecuali kemudian lingkungannya yang membentuk. Dan sekarang ini berat banget. Soal ini berat banget. Di pondok-pondok pun ini soal berat. Bagaimana membentuk anak supaya terhindar dari menjadi dewasa sebelum waktunya. Ini sekarang persoalan berat banget loh. Saya merasakan betul tantangan zaman ini gitu. Tantangan zaman ini. Saya menggali semua dari libur kemarin. Amar saya gali, Azizah saya gali. Itu subhanallah ya. Beberapa temannya yang dikeluarkan itu karena soal itu. Soal pacaran gitu. Temannya Amar itu kemarin ada 3 yang dikeluarin gara-gara ketahuan pacaran. Ketahuan pacaran fakta. Yang dikeluarin. Dan itu memang berat banget ya. Zaman sekarang berat banget karena gadget itu selalu sekarang kadang-kadang saya tuh
Sampai saya bilang ke Amar itu, wis mendingan nge-game lah daripada buka IG, daripada buka Facebook. Karena apa nih, nge-game ya wis mungkin, tapi ini IG ya wis yang ditonton apa saja gitu. Gini apa gitu. Itu orang tuh pusing banget gitu. Pusingnya luar biasa karena susah ini, susah banget. Saya membayangkan pada posisi itu sampai saya gali dalam banget gitu. Saya gali dalam banget itu gitu. Subhanallah, ini tantangan besar banget gitu. Contoh gali dalam itu gini contohnya, ini bukan cerita porno tapi cerita nyata yang terjadi. Di pondok itu ada gimnastik gitu. Jadi apa namanya, alat-alat untuk itu memang disediakan itu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka agar anak-anak mohon maaf tidak onani. Ini SMA loh, level SMA. Bayangin, pondok itu sampai sejauh itu mikirnya. Karena apa? Karena stimulasi anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Ini laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi beda dengan zaman kita dulu Bapak Ibu sekalian. Zaman kita mungkin stimulasi itu nggak sebanyak sekarang. Saya tanyakan hanya ke Amar, memang begitu Mar? Oh iya, kadang-kadang kita itu berlomba untuk tidak melakukan itu yang paling lama. Bayangin loh, sampai seperti itu loh. Ini sudah pondok sunnah, sudah ketat saja masih seperti itu, karena bawa pulang dari rumah, bawa tontonan. Saya sampai, ya Allah, ini tuh soal hubungan kita dengan Allah. Makanya di sini disebutkan, orang tua, bapak terutama itu garda terdepan untuk keselamatan anak-anak. Ini pentingnya luar biasa. Seperti Pak Eko Bu Eko yang anaknya udah nikah, alhamdulillah, udah wis kelar lah istilah sampai di titik itu luar biasa. Tapi bagi yang masih proses kayak saya ini benar-benar perjuangan yang luar biasa. Sampai saya katakan, Mar, nanti kalau kamu belum diterima di Madinah, udah daftar imam aja di Uni Emirat Arab. Syaratnya harus sudah nikah itu, maka kamu saya nikahkan. Jadi nanti selesai tak carikan pasangan, kamu daftar aja jadi imam deh. Kalau belum diterima di Madinah, karena syaratnya jadi imam harus di sana itu harus sudah nikah, sudah bawa istri supaya aman maksudnya, karena mau keluar negeri lama atau itu. Beberapa teman kan jadi imam di sana, di Abu Dhabi, di mana-mana lah. Itu sampai seperti itu saya pemikirannya, saking mikir ini soal berat gitu. Zaman saya kuliah dulu pun sudah ada seperti ini kan sebenarnya. Kan teman-teman yang melakukan seperti itu ya gagal, berantakan. Dan kita menghadapi masa yang jauh lebih berat. Maka sekali lagi di dalam Al-Quran peran bapak itu sampai disebutkan 15 kali berulang tentang bagaimana orang tua itu dia mendoakan di malam hari, bukan hanya kasih uang ini, bukan hanya persoalan kasih fasilitas, bukan, tapi benar-benar kita terlibat secara hati. Makanya disebut, Bapak Ibu ini penting nih, langkah pertama adalah kita jadi orang tua yang tersebut di dalam Al-Quran sebagai abadi. Jadi gini, kalau asalnya seorang anak menyebut orang tuanya dalam bahasa Arab itu abi itu bapak. Ya abi itu berarti seperti kita manggil bapak kita. Tetapi ada panggilan lain yang lebih dalam, yaitu abadi. Abadi artinya ayah yang dirindukan. Aku kangen banget kalau sampean Pak, itu abadi dalam bahasa Arab. Dan abi itu lil mukhotob, maksudnya abi itu untuk orang yang berhadapan-hadapan, ketemu langsung, itu abi. Tapi kalau abadi itu untuk panggilan kepada ayah yang jauh, yang nggak ketemu, yang goib. Asalnya secara hukum bahasa begitu. Tetapi di dalam Al-Quran ternyata panggilan abadi ini selalu panggilan anak kepada orang tuanya yang berhadapan-hadapan. Jadi keluar dari konteks asli bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sekali lagi rumusnya, kalau abi itu berhadapan-hadapan, kalau abadi itu berarti adoh. Tetapi di dalam Al-Quran abadi itu adalah pertemuan anak dan ayah. Nah ini para ulama menyebut ini manfaatnya besar sekali. Artinya apa? Seorang ayah itu harus menjadi orang yang dirindukan oleh anaknya, maksudnya. Kata-kata jauh itu kan terkait dengan kerinduan. Abadi, ya abadi artinya seorang anak yang kangen banget sama bapaknya, itu abadi. Karena jauh. Karena zaman Rasulullah dulu atau zaman para nabi dulu memang jauh. Bagaimana tidak coba Ibrahim alaihissalam kan meninggalkan Ismail, jauh banget, ya enggak? Maka seorang anak manggil ke ayahnya abadi karena memang rindunya luar biasa. Nah, soal buat kita sekarang adalah ketika orang tua jauh dirindukan tapi dekat nggak dirindukan. Buktinya apa? Ketika sama-sama di rumah sama-sama pegang gadget. Tantangan kita, ya kan?
Kita datang ke kamarnya, dia pegang laptop dia pergi. Ya enggak? Kadang-kadang mau diajak pergi satu mobil aja susah. Nah, ini masalah besar kita zaman sekarang. Padahal standarisasi untuk menjadi orang tua yang benar itu harus betul-betul anak itu rindu dengan kita walaupun berdekatan secara fisik. Nah, ini saya sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa seluruh ayat yang tersebut dalam Al-Quran itu abadi, bukan abi penyebutannya. Contoh di dalam Quran surah Yusuf ayat keempat, id qala Yusufu li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, kata-katanya apa? Ya abadi, wahai ayahku yang aku rindukan, inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, sesungguhnya aku melihat sejumlah begini dan begini, mereka semuanya sujud kepadaku. Dikatakan di situ ya abadi. Padahal ketika Yusuf cerita kepada ayahnya hadap-hadapan enggak? Hadap-hadapan, tapi menyebutnya bukan ya abi tapi ya abadi, menunjukkan bahwa Yusuf itu yuk kangen tenan karo bapak gitu maksudnya. Ada anak telepon kita, aku kangen karo sampean pak, kangen karo duitnya apa karo ngomongnya? Giliran ditransfer duitnya wis bubar. Nyatanya ketika berdekatan nggak nyambung, ya kan? Nah, kalau ini terjadi, ini masalah buat kita. Karena cara mengambil hubungan hati kita dengan anak kita ternyata di situ prosesnya. Kita benar-benar menjadi seorang abadi, seorang ayah yang benar-benar anak kita tuh rindu dan nyaman dengan kita. Tentu saja nyaman dan tidak sangat bergantung kepada kita pribadi dan lingkungan yang membentuk. Misalnya HP, sekarang memang tantangan paling besar itu HP memang. Saya tuh bertengkar dengan anak saya tuh seluruhnya gara-gara HP loh. Nggak ada yang setan gepeng ini nih. Masalah banget. Wis masalah banget. Pokoknya yes, itu jen. Saya sampai tak doakan, ya Allah, Mar, ayah berdoa jangan beri anak saya HP kecuali untuk kebaikan. Kalau nggak untuk kebaikan, mendingan nggak punya HP. Marah itu, marahnya pun. Ayah kok doanya kayak gitu? Ya daripada kamu punya HP ini tunggu elek moh ayah. Sampai ini berlaku untuk semua anaknya. Iya, untuk semua, bukan untuk hanya kamu saja. Aziza semuanya sama. Pokoknya ayah nggak mau kalian punya HP kecuali HP itu untuk kebaikan. Kalau untuk elek mendingan nggak punya. Nah, ini takdir sama Allah nggak punya. Ini doanya serius ya, serius doanya. Wah, karena saya melihat memang itu alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Pekerjaan setan satu-satunya kita tahu kemarin nih, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yaitu memberikan was-was kepada hati kita. Lah yang memberikan was-was dulu tuh susah, sekarang itu gampang banget dengan nonton, dengan baca itu la ilaha illallah. Kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang jauh di atas pemikiran kita. Kok udah ngerti ini subhanallah, karena melancongnya sudah Amerika sampai ke India lewat HP kan. Ngerti apa wae. Aisyah itu pinter bahasa Jepang loh, bayangin. Aisyah itu gara-gara megang HP ngomong bahasa Jepang itu bisa gitu. Saya pikir ini belajar dari mana? Itu positif, tapi sisi lainnya itu subhanallah. Zaman sekarang memang luar biasa gitu. Untuk menjadi seorang ayah yang abadi yang dirindukan itu luar biasa. Makanya saya kadang-kadang sengaja satu waktu bergumul dengan mereka gitu. Tak pegang, tak peluk-peluk gitu. Dalam rangka untuk mendekatkan hati itu. Itu terjadi, nanti lama-lama mereka juga akan mendekat begitu. Ya, Aisyah tiba-tiba tahu datang ke saya tuh tiba-tiba saya lagi di kasur misalnya meluk-meluk gitu, ada begitu. Alhamdulillah. Ya, ini butuh proses yang panjang. Jadi sekali lagi penyebutan di dalam Al-Quran terkait dengan ayat selalu abadi padahal berhadap-hadapan. Tadi rumusnya apa? Kalau berhadap-hadapan aslinya abi, bukan abadi secara hukum bahasa. Kemudian di dalam Quran surah As-Saffat ayat ke 102 tentang kisahnya Ibrahim dan Ismail. Ismail berkata kepada ayahnya, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku yang aku rindukan, kerjakan tuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Satadijuni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Ketika mau disembelih itu loh, Ismail itu khawatir ayahnya ragu-ragu karena melihat anaknya mau disembelih. Maka dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang aku sayangi, aku cintai, lakukan saja udah perintah Allah itu. Bahasanya juga ya abati, bukan ya abi. Ini menunjukkan bahwa kedekatan antara orang tua dan anak itu sedemikian. Kemudian misalnya dalam Quran surah Maryam ayat 44 tentang Ibrahim kepada ayahnya.
Dia juga sama, ya abati, wahai ayahku yang aku rindukan, la ta'budu syaiton, jangan kau beribadah kepada setan, inna syaitona kana lirahmani asyiya, sesungguhnya setan itu pengingkarannya kepada Allah itu sedemikian dahsyat. Kata-katanya ya abati, padahal tahu nih bahwa ayahnya Ibrahim itu bagaimana, tapi seorang anak tetap memposisikan orang itu dirindukan. Subhanallah, Masya Allah. Ini tugas besar buat kita. Kemudian di dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-26 tentang kisahnya Syaima, anaknya Nabi Syuaib alaihissalam, ketika dia ingin Musa tinggal bekerja di tempatnya, dikatakan apa? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu, tahan dia agar dia bekerja dengan kita, yang akhirnya dinikahkan dengan salah satu dari anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, semua itu orang hadir di hadap-hadapannya, tetapi dipanggilnya abadi. Nah, kita sebagai ayah itu punya tugas itu, bagaimana kita menjadi ayah yang abadi itu. Karena itu ternyata langkah awal keberhasilan membentuk generasi soleh. Ini penting banget loh. Pentingnya luar biasa ini. Kalau itu nggak dapat, itu keliru di langkah awal. Jadi kita ngoyo-woro mumet, ternyata bagian awal saja ini kita nggak dapat, ini masalah besar. Kita bisa menyekolahkan kita sampai ke ITB, sampai ke ITS, sampai UGM. Kalau ini nggak dapat, ini fail, yakin jadi masalah. Dia jadi orang hebat tapi nggak punya adab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sekali lagi rumusnya adalah kalau abi itu nida ulil mukhatab, yaitu panggilan ketika kita berhadapan-hadapan. Kalau abati adalah nida ulil ghaib, panggilan ketika secara fisik itu enggak bertemu, tetapi ternyata di dalam Al-Quran selalu bertemu, menunjukkan bahwa seluruh yang disebut dalam Al-Quran terkait dengan anak pada orang tua, maka anak itu punya kerinduan yang teramat sangat kepada bapaknya. Nah, sekarang bagaimana dengan ibu? Ibu, sekali lagi, peran ibu itu lebih kepada bagaimana mendukung suami di dalam Al-Quran. Maka dikatakan Rasulullah menyebutkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud tentang ini penting untuk anak kita, untuk anak-anak kita. Ini sudah nikah, sudah pilihannya sudah dapat. Kata Rasulullah, tazawwajul wadudal walud. Fa inni mukatsirun bikumul umama. Jadi gini, nikahilah di antara perempuan-perempuan kalian yang wadudal walud. Wadudal walud. Nah, ada dua syarat di sini berarti. Terkait dengan perempuan itu ternyata ada dua syarat. Wadudal walud. Walud itu artinya subur. Ini kemarin waktu ceramah itu langsung ketawa. Subur, wah aku lemu banget, bukan itu maksudnya, bukan subur lemu maksudnya. Biasa orang-orang tua udah lemu-lemu itu. Maksudnya walud di sini adalah subur peranakannya, subur peranakannya. Ya, jadi memang di antara disyaratkan perempuan itu memang adalah sehat peranakannya. Walaupun sekali lagi ada kisah Asia, istrinya Fir'aun yang tidak punya anak, tetap menjadi manusia terbaik karena apa? Juga karena dia membimbing Musa. Itu walaupun dia tidak punya anak secara produktif dirinya, tetapi ternyata yang menjadikan dia mulia diantaranya adalah mendidik seorang Musa sampai menjadi nabi. Artinya kalau bisa yang punya anak banyak lebih baik gitu. Atau yang subur lah. Kalau zaman sekarang mungkin dibatasi karena ada KB dan lain sebagainya gitu. Yang pasti secara asal wanita itu harus yang walud. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah di antara perempuan-perempuan yang al-wadud al-walud. Nah, persoalannya walud saja nggak cukup, harus wadud. Nah, wadud ini sama dengan abati tadi itu, yaitu seorang ibu yang dia berhasil mengambil hati anak. Jadi ini peran kedua orang tua, nggak bisa, harus dua orang tua ini menjadi orang terbaik di mata anak-anaknya. Ini kita akan berhasil punya generasi soleh itu kalau begitu dulu. Ini langkah pertama itu betul dulu. Ya, dengan bisa baca di Quran surah Ar-Rum ayat 21, surah untuk nikah itu loh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan seterusnya di situ karena ada kata-kata al-mawadah. Al-mawadah itu untuk orang yang sudah berpasangan. Tapi al-wuda atau
wadud itu untuk hubungan ibu dan anak. Ini mirip-mirip sebenarnya. Mawadah itu kan kalau udah tua masih gandengan, gitu kan, mawadah itu, ya kan. Ke pernikahan masih gandengan. Ini koyo nembe wingi nikah, walaupun sudah 50 tahun. Ini artinya mawadah dan itu bagus, ya kan. Meskipun dalam beberapa kasus kalau misalnya ke mall digandeng itu katanya alasannya dua. Karena memang mawadah sama karena biar ekonomis. Karena ibu-ibu kalau dilepasin beli apa aja. Padahal maksudnya wadah, maksudnya tidur masih berdamping-dampingan, masih saling mendoakan, itu mawadah. Itu saya lakukan, itu saya bangun betul. Saya masih berdoa, pegang ubun-ubun itu saya lakukan sampai sekarang. Itu membangun. Tetapi yang dimaksud al-wuda di dalam Quran surah Maryam ayat 96 terkait dengan bagaimana peran seorang ibu untuk anaknya, al-wuda itu maksudnya rasa kasih sayang ibu terhadap anak yang sampai betul. Makanya ada istilah begini, 10 orang dijajarkan, ibu kita dan para artis yang cantik-cantik, meskipun orang cantik seperti apa, yang berhasil mesti anak itu pasti pilih ibunya, karena yang paling cantik menurut dia mesti ibunya. Ini ibu yang berhasil ini. Kalau misalnya dia lebih senang ke pembantunya, ini masalah, jelas jadi masalah. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan, jikalau ada seorang ibu menyusui anaknya bulan ke-6 kok mandek persusuannya, entah karena kesusulan atau karena berhenti asinya, maka hak atas puting untuk anaknya itu 2 tahun. Ibnu Qayyim, karena persoalan menyusui itu bukan persoalan pindahnya air susu ibu kepada anak, bukan soal itu. Itu biologis, tetapi ada proses transformasi hati di antara keduanya. Ini penting banget loh ini. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan kalau mandek di bulan ke-5, di bulan ke-6, hak pegang puting untuk anaknya itu sampai 2 tahun tetap sama. Dan itu terjadi sama Fatimah. Fatimah sampai hari ini. Fatimah itu nyanyiannya cuma satu, Nana, Nenen, Nana suka Nenen, sampai sekarang itu. Sampai sekarang loh Fatimah itu. Jadi hak untuk memegang puting ibunya itu sebenarnya sampai umur 2 tahun. Karena apa? Ketika terjadi hubungan ini, jadi anak menyusu ke ibunya itu betul-betul hati itu nyambung. Dan ini proses untuk menjadi al-wuda itu, Al-Quran surah Maryam 96 itu, proses terjadinya kasih sayang antara seorang ibu dan anak itu prosesnya. Jadi kuncinya di 2 tahun pertama itu. Makanya ada kisah loh, orang dipompa susunya, dipompa karena dia pekerja. Dia mengatakan anakku ASI eksklusif 2 tahun, tapi sebenarnya dia menyusu hanya 2 bulan. Yang sisanya dia bekerja di kantor, anaknya nyusu kedot. Itu tahu nggak Pak? Ini kisahnya tuh menyedihkan sekali loh ini. Anak ini suatu ketika memanggil konselor untuk rumah tangga itu. Ketika datang ke bapaknya dibilang gini, oh bapak, no. Dia tuh barusan apa? Barusan mecahin laptop harga 35 juta. Barusan memecahkan alat elektronik seharga 20-an juta. Pokoknya ini anak mahal banget nih kalau marah. Sampai habis 50-an juta tuh waktu itu. Ke ayahnya begitu dia, marah-marah tapi masih agak-agak sopan. Begitu ibunya turun dari lantai 2, wah katanya kebun binatang keluar semua. Pokoknya kebun binatang keluar semua ke ibunya loh. Nah setelah ditanya mengapa, itu ternyata di antara asalnya adalah dia hanya disusui 2 bulan, kemudian ibunya ini dapat tugas ke luar negeri dari perusahaannya selama 1 tahun lebih. Sebelum berangkat dia tuh mompa selama sekian waktu, dipompa, ditampung di dalam kulkas. Ini teman saya banyak yang begitu. Saya pernah punya teman yang dulu saya taksir. Ketika bikin status itu di kulkas, 2 kulkas itu air susu ibu, karena dia bekerja. Yang seperti ini itu nggak masuk di dalam al-wuda ini, proses untuk al-wuda surah Maryam ayat 96 nggak masuk. Jadi jangan kita membiarkan anak kita nanti, ini yang Bu Eko juga yang punya mantu baru ini, anak-anak kalau bisa full disusui 2 tahun, mahal kalau ini kita lepaskan. Hanya karena pekerjaan kita kemudian kita lepaskan itu, nanti ketika besar ini masalah ini. Masalah. Ini disebutkan oleh para ulama di banyak sekali tempat.
Nanti yang jenengan yang bakal punya mantu ini juga harus jadi perhatian ini. Saya juga terus terang dengan ilmu ini itu subhanallah, memang betul. Memang betul. Jadi kita tuh memang butuh. Itu namanya mewakafkan waktu untuk anak kita karena wajib hukumnya. Dan ini adalah baru tahapan pertama. Ini saya belajar ini proses panjang sekali. Tahap pertama adalah itu, laki-laki menjadi abadi, ibunya menjadi al-huda yang kita sebut di dalam, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk kasih sayang. Sehingga kerinduan anak kita kepada kita itu sedemikian dahsyat. Nah mungkin itu ya yang disampaikan pagi ini. Sebenarnya masih banyak. Kita sambung sambil jalan insya Allah di waktu yang lain, okay, dengan dalil yang mendukung insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.